bahasan mengenai energi panas. Subtema kecilnya adalah thermal expansion. Termometer merupakan alat pengukur suhu yang telah dikenal oleh banyak orang. Termometer fluida memiliki cairan yang dapat berubah bentuknya menjadi naik ataupun turun untuk mengindikasikan suhu. Fluida di dalamnya itu dapat berupa merkuri ataupun alkohol. Nah, kenapa merkuri tadi itu bisa berubah tingginya? Atau alkohol tadi dapat berubah tingginya? Ternyata mereka memiliki sifat thermal expansion. Kemampuan benda untuk berubah bentuk dikarenakan perubahan suhu. Apanya yang berubah? Yang berubah itu ternyata bisa panjangnya, luasnya, ataupun volumenya. Perubahan panjang. Pertama kita bahas, benda awalnya panjang L1 pada suhu T1. Ketika suhu dinaikkan menjadi T2, panjangnya jadi berubah menjadi L2. Dengan perbedaan panjang adalah delta L. Maka koefisien perubahan panjang benda dinyatakan dengan perubahan panjang per panjang awal benda. Selanjutnya adalah perubahan suhu, perubahan luas. Luas awal benda L1 kuadrat. Luas setelah suhu dinaikkan L2 kuadrat. Karena L2 sama dengan L1 ditambah perubahan panjang, maka kita masukkan nilai L2 ini ke sini, maka A2 menjadi L1 tambah delta L kuadrat. Selesaikan persamaan ini, L1 kuadrat tambah 2L1 delta L tambah delta L kuadrat. Karena delta L kuadrat ini nilainya mendekati 0, sangat kecil, dapat kita hilangkan. Karena perubahan panjang itu sangat kecil, maka kita hilangkan di persamaan berikutnya. A2 sama dengan L1 kuadrat tambah 2L1 delta L. L1 kuadrat itu sama dengan luas benda pertama. Kita geser ke kiri, A2 dikurang A1 sama dengan 2L1 delta L. A2 dikurang A1 ini adalah perubahan luas sama dengan delta A. Delta A sama dengan 2L1. Kita modifikasi sedikit, dikali L1 per L1. Ini masih sama. L1 dikali L1 sama dengan luas benda pertama. Sedangkan delta L per L1 sama dengan koefisien panjang perubahan panjang. Kita bawa A1-nya ke kiri menjadi delta A per A1 sama dengan 2 kali koefisien perubahan panjang. Sedangkan delta A per A1 ini sama dengan koefisien perubahan luas. Ternyata koefisien perubahan luas itu 2 kali koefisien perubahan panjang. Yang terakhir adalah perubahan volume. Koefisien perubahan volume ini dinyatakan dengan delta V. Volume awal benda adalah L1 pangkat 3. Volume akhir benda ketika suhu dinaikkan adalah L2 pangkat 3. Karena L2 itu adalah L1 ditambah delta L, maka V2 volume akhir benda sama dengan L1 ditambah delta L di pangkat 3. Kita selesaikan pangkat 3 ini menjadi L1 pangkat 3 ditambah 3L1 kuadrat delta L tambah 3L1 delta L kuadrat ditambah delta L pangkat 3. Perhatikan lagi, karena perubahan panjang itu kecil, ketika dia dikuadratkan, dia semakin kecil. Sehingga mendekati 0. Ini apalagi? Pangkat 3. Mendekati 0. Bisa dihilangkan. Kita anggap hilang.
Sehingga V2 sama dengan L1 pangkat 3 tambah 3L1 kuadrat delta L. L1 pangkat 3 itu sama dengan V1. V2 sama dengan V1 tambah 3L1 kuadrat delta L. Tertarik ke kiri, V2 dikurang V1 sama dengan 3L1 kuadrat delta L. V2 dikurang V1 ini sama dengan delta V. Sama dengan L1 kuadrat sama dengan A1. Nah, delta V sama dengan luas benda 1 juga sama dengan V1 per L1. Volume benda dibagi sisi benda itu sama dengan luas benda. Modifikasi sehingga delta V, V1-nya kita tarik ke kiri, delta V per V1 sama dengan 3 kali delta L per L1. Apa itu delta L per L1? Ingat lagi, adalah koefisien perubahan panjang. Dan delta V per V1 adalah koefisien perubahan volume. Ternyata koefisien perubahan volume itu 3 kali koefisien perubahan panjang. Inilah contoh akibat dari perubahan panjang dari benda memuai sehingga rel kereta api ini menjadi bengkok. Oleh karena itu biasanya rel kereta api menggunakan memisahkan sedikit untuk ruang dia memuai. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa.